Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai adik-adik kelas 8. Apa kabarmu hari ini? Semoga Ibu temui Anda dalam keadaan sehat, dalam keadaan bahagia, dan dalam keadaan semangat untuk belajar. Kali ini saya akan mengajak adik-adik untuk belajar bersama dengan saya dalam materi zat aditif. Nah, apa itu zat aditif? Nanti kita akan ikuti hari ini. Ini materi IPA kelas 8, kurikulum 2013, semester ke-6. Sama saya, Sarita Banteng, SPD. Salam kenal bagi Anda yang baru membuka channel saya. Ini adalah jenis-jenis zat aditif yang kita makan dan gunakan dalam makanan kita. Tujuan pembelajaran yang akan hendak kita capai setelah belajar zat aditif hari ini yaitu membedakan zat aditif alami dan zat aditif buatan dalam rumah kita. Dan yang kedua, menjelaskan apa manfaat zat aditif dalam kehidupan kita. Ya, tentu kita sudah sering menggunakan zat-zat aditif dalam kehidupan kita. Mungkin Anda tidak tahu apakah yang kita gunakan itu berupa zat aditif atau tidak. Sekarang untuk memahami itu, marilah kita sama-sama ikuti penjelasan berikut yang akan Ibu tayangkan. Berikut, zat aditif itu sebenarnya adalah zat yang ditambahkan pada makanan dan minuman untuk meningkatkan kualitas makanan itu, keawetan makanan itu, kelezatan dan kemenarikan dari makanan itu dan minuman yang kita konsumsi. Misalnya contohnya setiap pagi kalau kita lewat di rumah makan yang sementara masak nasi kuning terus kita cium aromanya yang begitu menggoda, otomatis kita pasti akan merasa, rasa lapar, ini perut ini kampung tengah kita ini memanggil untuk singgah untuk mencicipi makanan yang sementara dimasak, apalagi aromanya yang begitu enak sehingga bisa menyebabkan kita tergugah untuk makan. Zat aditif terdapat dalam bahan pewarna, pemanis, pengawet, penyedap, pemberi aroma, pengental, dan pengemulsi. Adik-adik tentu sudah memahami apa itu pemanis, pewarna, dan lain sebagainya. Sekarang kita akan lihat satu-satu. Zat aditif ada yang berjenis alami dan juga ada yang berjenis buatan. Nah, penggunaan zat aditif alami lebih aman dibandingkan bahan aditif buatan. Penggunaan bahan aditif buatan harus sesuai takaran yang tepat agar tidak menimbulkan efek samping dalam tubuh kita. Selain itu, kita harus memperhatikan apakah bahan itu memiliki izin edar dan memenuhi ketentuan kesehatan, apalagi kita konsumsi. Jadi kita harus lihat apakah yang kita konsumsi itu ada izinnya atau legal. Siapa yang mengeluarkan izin? Yaitu Badan Pengawasan Obat dan Makanan yang sudah mereka teliti, sudah mereka uji dan ada label MUI menyatakan halal atau tidaknya bahan yang kita akan tambahkan ke dalam makanan tersebut. Nah, jika tidak, maka kita akan mengalami gangguan pada organ tubuh kita. Oke? Jadi hati-hati ya dalam penggunaannya. Sekarang
Contoh pewarna alami yang sering kita gunakan untuk mewarnai makanan yang alami, yaitu daun pandan, daun suji, daun jati muda, bayam merah, cabai hijau, cabai merah, tomat, kunyit, wortel, dan lain-lain. Masih banyak loh tanaman-tanaman di luar sana yang bisa memberi warna pada makanan. Ibu cuma berikan contoh yang sering kita gunakan. Sedangkan pewarna buatan antara lain tartrazin. Yang pengawet dapat dilakukan secara fisik, misalnya penyinaran atau pemanasan, dan pengawet juga secara alami itu misalnya kita gunakan bahan pemanis alami dan buatan dalam kehidupan kita. Bahan pemanis ya, ini ada alami dan buatan. Contoh, dengan pemberian garam, gula, cuka, dan pengawet buatan natrium benzoat untuk mengawetkan makanan. Pemanis alami adalah gula pasir, gula semut, paru madu, tebu, dan lain sebagainya. Masih banyak di alam. Sedangkan pemanis buatan, sebagai contohnya ini aspartam, siklamat, dan sakarin. Nah, kalau dulu masih kita mengenal sari manis yang biasanya dipakai oleh para pedagang es cukur supaya mereka tidak mengeluarkan gula yang banyak, tapi esnya sudah manis. Nah, tapi harus kita lihat apakah pemakaian kita ini sudah berlebih atau tidak. Ya harus sesuai takaran. Berlebih akan menyebabkan manis yang berlebih dan tubuh kita juga akan rusak. Sedangkan kalau kurang, juga minuman es kita kurang manis. Gitu kan? Berikut, penyedap adalah bahan yang ditambahkan pada makanan untuk menambah cita rasa makanan agar lezat dinikmati. Seperti yang Ibu sudah jelaskan sebelumnya, kita lewat di rumah makan yang sementara memasak makanannya, kemudian kita cium aromanya begitu menggugah, otomatis kita akan tertarik untuk mampir dan makan di rumah makan tersebut. Nah, itu untuk penyedap. Sekarang penyedap juga ada yang alami, ada yang buatan. Yang alami itu seperti yang terdapat di dapur ibu kalian. Nah, di sana ada rempah-rempah, ada bawang, ada bawang merah, bawang putih, bawang bombay, kunyit, ada kemiri, ada serai, ada jahe, dan lain sebagainya. Tujuannya untuk memberi rasa sedap pada makanan jika menggunakan bahan tersebut. Nah, itu yang buat penyedap alamiah. Sedangkan penyedap buatan itu berarti hasil dari olahan pabrik. Seperti contohnya MSG atau monosodium glutamat. Kemudian Royco, Masako, Mama Suka, dan masih banyak lagi itu jenis-jenis penyedap lain yang berupa penyedap buatan. Kesimpulan. Kesimpulan dari pembahasan kali ini yaitu zat aditif adalah zat yang kita tambahkan dalam makanan kita agar menimbulkan selera makan, menambah cita rasa makanan, dan membuat penampilan makanan makin cantik dan menggugah selera. Kalau kita lihat, lapisnya kok lapisnya rapi, terus warna-warninya tertata bagus, tambah lagi dengan aroma yang menggugah, otomatis kita akan timbul rasa ingin untuk mencicipi. Maka kita akan singgah untuk beli dan makan. Tapi kalau penampilan makanannya kurang menarik, otomatis walaupun makanan itu memiliki rasa yang enak,
berhasiat yang baik, tapi karena penampilannya yang kotor, jorok, dan tidak teratur, otomatis orang yang akan makan juga akan hilang selera makannya. Sekarang kita masuk di uji kompetensi. Nah, ini tujuannya untuk menguji adik-adik apakah adik-adik memahami penjelasan saya tadi atau tidak. Nah, ini cuma 2 loh, sesuai tujuan tadi ada 2, sekarang pertanyaannya juga ada 2. Yang pertama, mengapa orang memilih pewarna buatan daripada pewarna alami untuk makanan kalau makanan itu dikhususkan untuk dijual atau dikomersilkan? Nah, tapi tidak semua juga loh yang menggunakan itu, tapi kebanyakan orang yang mengkomersialkan makanannya, dia lebih memilih pewarna buatan. Apa alasannya? Dan yang kedua, mengapa kita menggunakan garam dalam pengawetan ikan? Jelaskan pendapatmu. Kalau cuma dijemur begitu, kenapa tidak bisa? Harus ditambah lagi dengan garam. Jelas? Setelah adik-adik mengerjakan, foto kembali itu jawabanmu yang ada di catatan, baru ditulis nama, kemudian dibuat dalam satu aplikasi grid agar jawaban dan siswa yang mengerjakan itu tertata bagus, kirim dalam aplikasi grid dan kirim balik ke guru mata pelajaran, ke saya bagi siswa saya di SMP 9 dan ke guru mata pelajaran Anda bagi Anda yang tidak sekolah di sekolah saya. Oke, selamat bekerja. Semoga bisa menjawab dengan baik dan kita akhiri pelajaran pada hari ini. Sekian, semoga bermanfaat dan sampai bertemu pada episode selanjutnya. Ibu berharap adik-adik yang baru buka channel saya, silakan klik subscribe agar adik-adik bisa menemukan ilmu-ilmu baru dalam video-video berikutnya dan tidak ketinggalan materi, karena orang yang berilmu dia akan mampu mengatasi masalah hidupnya, dan orang yang miskin ilmu akan miskin juga hartanya. Oke, namun sebelumnya kita akhiri dengan doa. Semoga Tuhan melindungi dan mencerdaskan kita dan memberikan kecerdasan di otak ini untuk mengingat kembali pelajaran yang sudah kita dengarkan, kita sudah pelajari, dan bisa tertanam di otak dan kita bisa manfaatkan sewaktu-waktu kita butuhkan. Oke, kita berdoa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Doa mulai. Amin. Doa selesai. Dan akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.